Jangan mendekati zina. Berarti belum melakukan zina. Baru sebatas mendekati sudah dilarang. Setiap yang dilarang dalam Al-Quran hukumnya haram. Al-aslu fin nahi litahrim. Itu mana konsep usul fikih. Kalau kita lakukan juga berarti kita berdosa besar. Berarti harus ditinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu kira-kira perbuatan-perbuatan yang mendekati zina? Ayo. 1, pacaran. Berkhalwat dua-duaan. Apa lagi? PDKT. Apa lagi? Oh, hati hubungan tanpa status. Banyak ya, Bu ya? Ada tambahan, Bu Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita tanya semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Tentu pertama kepala sekolah kita, Ibu ya. Kepala sekolah itu apa? Ibu. Ibu kepala sekolah kita hadir. Ibu kepala kita atau mewakili? Oh ya, siap. Bapak Ibu, majelis guru SMA Negeri 3 Sumbar yang kami hormati, kemudian anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Ini semuanya saat dari kelas 10 sampai 12. Berarti semuanya 10 11. Oh gitu, siap. Di anak kelas 10-11 SMA Negeri 3 yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang hadir pada pagi hari yang penuh berkah ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada kesempatan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini, hari yang ke-9 ya nah? Betul 9 atau sudah lupa? 10? Nah, 9 ya. Pada hari Ramadan yang ke-9 ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan rahmat dan karunia oleh Allah. Yang pertama, kita masih diberikan nikmat kesehatan. Laisa sadana, alhamdulillah. Kemudian kita masih diberikan nikmat iman, diberikan kemudahan-kemudahan, dan diberikan seluruh nikmat yang lain, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di sini untuk mengadakan acara pesantren Ramadan ini. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi. Karena itu, ibu bapak semuanya, anak-anak yang kami cintai, mari kita selalu istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang kita lakukan, dimanapun kita bekerja, kapanpun waktunya, jangan kita tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu. Apa gunanya? Agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya,
Judul atau materi yang diberikan kepada Bapak adalah akhlak dan bergaul dengan sesama dan lawan jenis. Berarti ada dua. Pertama, akhlak bergaul dengan sesama jenis. Yang kedua, akhlak bergaul dengan lawan jenis. Kedua ini penting anak-anak semua. Apalagi kalian yang umurnya remaja ini. Maka harus perhatian betul tentang akhlak perilaku ini. Baik bergaul dengan sesama jenis, perempuan dengan perempuan berteman, laki-laki dengan laki-laki juga berteman, itu ada aturannya. Tidak boleh sembarangan. Karena Islam agama kita yang mulia ini semuanya, ketika syariat kita menyuruh sesuatu, itu dipastikan ada manfaatnya untuk kita. Jadi mau siapa tuh? Sado yang disuruh oleh Allah ataupun oleh Muhammad dalam syariat kok, itu ada gunanya. Disuruh sembahyang, ada gunanya. Disuruh puasa, ada gunanya. Disuruh berzakat, ada gunanya. Disuruh bakawan baik, ada gunanya. Berarti seluruh yang disuruh oleh Allah pasti ada gunanya. Nah, sebaliknya, seluruh yang dilarang oleh Allah pasti ada mudaratnya. Pasti ada kerugiannya. Pasti ada bahayanya. Walaupun tak kini bahayanya, bisa dapat bahaya. Tak bisa bulan depan. Pasti ada bahayanya. Karena yang menciptakan syariat ini anak-anak semuanya adalah Allah, zat yang maha tahu dengan manusia ini. Allah maha tahu dengan kita, kebutuhan kita, hasrat keinginan kita. Allah tahu nafsu kita, Allah tahu ingin kita, dan sebagainya. Termasuklah di dalam bergaul ada hal yang dibolehkan, berarti akan ada manfaatnya. Ada hal yang dilarang, yang pasti ada mudaratnya. Nah, yang kalian lihat kini nanya adalah apa yang boleh bergaul sesama teman sejenis, apa yang tak boleh. Nah, kalau tak boleh kecil apa beko, mungkin kalian lah tahu, jangan sekali-kali lakukan. Pasti beko ada bahayanya. Jangan sekali-kali dekati. Ini contoh dulu sebelum materi inti kita anak-anak. Dalam bergaul, dalil mengatakan, tadi itu Bapak baca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Al-Isra ini surat yang ke-17 ayat 32. Di sini perintah Allah dilarang mendekati zina. Oke. Dalam persoalan zina anak semuanya, ayat bersifat tindakan preventif. Nah, kalau bahasa awak kampungnya, dia menghambat sebelum anyik. Jadi meminta sebelum anyik. Sebelum terjadi itu dihambat. Jadi preventif. Mari dulu kita coba memaknai anak-anak semuanya. Apa maksud Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Lah, simak lelo deh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu sekalian mendekati zina. Mendekati. Tahu makna mendekati anak-anak? Tahu makna mendekati? Kira-kira anak yang di depan ini sudah tidur? Halo? Assalamualaikum. Bapak mau pendapat dulu nak. Siapa yang kali ini yang ingin berpendapat apa arti mendekati zina? Ayo, apa pikiran nak? Halo, yang di depan. Silahkan berpendapat. Mendekati zina kira-kira apa maksudnya? Ayo. Dilarang mendekati zina. Kira-kira apa maksud? Yang Bapak tanya makna mendekati itu. Apa pikiran maksudnya? Nak yang mana? Kira apa? Nggak tahu. Yang belakang ada nak? Yang tahu? Nggak juga tahu. Ini tahu nak? Kira-kira makna mendekati? Kok senyum-senyum aja? Ayo lebih interaktif ya. Nanti kalau Bapak tanya, angkat tangan aja siapa yang tahu. Arti mendekati zina. Ayo nak. Bisa nak dibantu pendapatnya? Kira-kira yang mendekati zina apa maksudnya? Dilarang mendekati zina. Apa yang Anda pahami? Apa makna mendekati kira-kira? Ingin berzina. Apa? Ingin? Bapak tanya yang arti mendekati. Ini kan ada ayat. Janganlah kamu mendekati zina. Apa makna kata mendekati itu? Mandake. Kita gak sih? Lah, ini kan tak situ kan? Nah, coba kamari jalan. Dia akan jauh. Nah, ini jalan, coba jalan ke sini. Dia sedang mendekati Ustaz. Ya, udah cukup tanya. Atau mau depan masih YouTube? Jadi mendekati nak. Kita tahu semuanya. Mendekati itu dari yang jauh mendekat. Sampai tujuan. Itu yang mana? Takrabu. Yang dilarang jangan mendekati zina. Berarti belum melakukan zina. Baru sebatas mendekati sudah dilarang. Nah, setiap yang dilarang dalam Al-Quran hukumnya haram. Al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil nahi lit tahrim. Itu mana konsep usul fikih. Setiap yang dilarang itu hukumnya haram. Apa mana haram? Kalau kita lakukan berdosa, berarti harus ditinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu kira-kira perbuatan-perbuatan yang mendekati zina? Ayo. 1, pacaran. Berkhalwat dua-duaan. Apa lagi? PDKT. Apa lagi? LDR. LDS itu. TTM. Apa lagi? ATS. Apa itu ATS? Oh, hati hubungan tanpa status. Banyak ya Bu ya. Ada tambahan Bu Guru. Perbuatan yang mendekati zina apa? Apa? Ini cerita ini. Merebut laki orang. Berarti apa istilahnya itu nah? Apa merebut laki orang itu istilahnya tuh? Pelakor. Nah, kalau merebut bini orang Mbak Ana,
Sama aja. Nah, kalau merebut laki orang sudah zinanya atau mendekatinya itu? Sudah ambil itu, merebut. Berarti sudah berzina. Ini yang mendekati dulu. Nah, menonton tontonan syahwat. Nah, video porno itu mendekati. Kalian kan tidak berzina tuh, membaca cerita-cerita yang syahwat, menontonnya baru mendekati. Nah. Ada lagi? Berarti nak seluruh ya perbuatan yang nanti dipastikan dia berzina atau mendekati zina itu sudah dilarang agama. Berarti haram. Berarti berpacaran hukumnya haram. Dah. Oke. Sekarang bulan puasa ya nak. Dilarang berbohong dan berdusta. Bapak mau tanya kalian jujur. Siapa yang sedang berpacaran? Ayo. Ya. Sudah, jangan ribut. Bapak kan lihat diri sendiri. Ayo. Siapa yang tadi kan kita sepakat ya, sudah kita konsepnya berpacaran mendekati zina hukumnya haram. Bapak tanya karena puasa adalah bulannya kejujuran, siapa yang sportif jujur, siapa sekarang yang sedang berpacaran? 1, ya. 2, apa lagi? Kalau jangan ribut, laki-laki ada nih? Ada? Itu, nah, pacarnya di sini tidak? Ada yang sama-sama kalian? Udah, jangan terlalu parah. Bu, ini kita mau tahu aja ya, Bu. Kita nikmati dulu ya, Bu, strateginya kita mau menyampaikan. Nah, dan sini ada yang sudah punya pacar? Enggak kok. Ada? Sudah? Belum? Atau belum ada yang itu? Yang nembak itu? Baik. Nah. Jadi itu nak. Walaupun kalian tidak mau jujur sama Bapak, tapi kalian lebih tahu, berarti kalau kalian sedang melakukan pacaran hari ini, berarti kalian sedang terjebak dengan perbuatan mendekati zina. Karena tadi kita di awal nak, pacaran lah pertama kalau kita lihat dalil itu mendekati zina. Apalagi nanti dalam pacaran berdua-duaan, saling sentuhan kulit dan lain-lain sebagainya ini sudah perbuatan dosa besar. Nah, itu dilarang. Nah, Bapak akan perdalam maknanya. Kebetulan Bapak dinasnya adalah penghulu KUA, ya. Jadi Pak penghulu ya. Sejak dinas 2005 sampai sekarang sudah 21 tahun sebagai penghulu KUA itu sudah ribuan melayani akad nikah, sudah beberapa kali melayani pernikahan yang sudah hamil duluan karena zina. Astagfirullah. Nah, Bapak mau bercerita sedikit. Mau dengar? Cerita tentang wanita hamil karena zina. Nah, ini bukan kalian nggak boleh tanya siapa orangnya, nggak penting. Yang perlu isinya, ya nak ya. Nah, yang perlu isinya yang bisa diambil. Yang pertama nanti kita berlindung nak, kalian yang muda-muda ini, yang sekolah ini, laki-laki jangan sampai nanti kalian hamili anak orang, pacarnya. Yang perempuan jaga diri kalian, jangan nanti sampai kalian hamil karena pacarnya sedang bersekolah. Itu doa dan harapan kita. Faktanya ada yang terjadi. Bapak yang penghulu KUA-nya, Bapak pernah kepala KUA-nya, melayani anak-anak yang sedang sekolah seperti kalian ini, yang terpaksa menikah karena terlanjur berbuat zina. Nah, kenapa?
Sudah dilarang berdua-duaan, dilakukan. Dilarang pacaran, dikerjakan. Sehingga lupa diri. Nah, satu aja Bapak ceritakan. Bapak pernah menikahkan pasangan laki-laki kelas 3 SMP, perempuan kelas 1 SMA. Nah, ya, nah, kalian boleh tanggapnya terserah lah. Yang jelas faktanya ada. Ada yang sedang sama-sama SMA, ada yang anak SMA dengan tukang ojek. Ada. Nah, karena tidak. Nah, pacarannya dengan itu. Nah, kita tidak salahkan profesinya, tapi karena sudah lupa diri tadi. Nah, kita diskusi. Nah, kalau kalian mau tahu kan, kita tanya, ini kalian lakukan di mana? Kok bisa lakukan? Awalnya sebagian tidak ada rencana, tapi karena sudah sering dua-duaan, hati-hati nak. Kalau berdua-duaan itu makanya dilarang. Dilarang berdua-duaan di bagian. La yakhluwanna rajul mura'atin illa zu mahramin. Dilarang berdua-duaan laki-laki dan perempuan kecuali ada mahramnya di situ. Baik kalian berdua mojo mungkin dekat jembatan jodoh kan? Itu setan akan masuk. Baik berdua malam-malam di muka ruko akan ada setannya. Baik tempat sepi-sepi makanya dilarang. Nggak boleh, itu mendekati zina. Kita ini nak siapapun ya, apa kalian pelajar, kami bu, pak guru, para ustadz, itu jangan menganggap remeh, jangan menganggap aman dari godaan syaitan. Nah, oh ndak kabar ado pak, kami biasa-biasa baca di biasa, itu bisikan syaitan. Kami temannya pak, ustadz, jangan syaitan. Nggak ada manga-manga dohe SMS-SMS saja nyo, WA nyo, bisikan setan itu. Itu langkah-langkah jeratan setan. Kalian video callan, chatting mesraan, video callan, ini langkah-langkah setan yang akan jauhi. Di sini awalnya. Cerita curhat-curhatan, hati-hati. Ini langkah perangkap setan. Kalian curhat sama pacarnya, saling curhatan. Curhat nanti hatinya terikat, saling ketergantungan. Nah, saling memberi bantu-membantu sehingga terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan tadi. Karena itulah anak-anak semuanya, karena Bapak beberapa kali melaksanakannya fakta yang nyata itu, maka hati-hatilah. Kami semua sayang pada kalian. Ibu bapak guru menyayangi, mencintai kalian. Kalian punya masa depan yang cerah, yang jauh ke depan. Ingat nak. Nah, ini sebagai tambahan cerita, beberapa kali Bapak melayani orang tua menhantar nikah di kantor KUA yang berderai air matanya. Orang kalau menhantar nikah itu anak-anak semuanya senang hatinya. Baik kantor KUA bawa berkas nikah, assalamualaikum Pak Kua, salam alhamdulillah, ceria dia. Iko kamu menhantar nikah anak, alhamdulillah Bu, lah kamu menantu. Tapi beberapa kali nak, Bapak melayani langsung, mata ini melihat orang tua yang datang membawa berkas nikah dalam kesedihan, dalam untayan air mata. Mau kalian orang tua seperti itu? Tiba datang, matolah sambo ayah ibunya. Assalamualaikum Pak. Dia bawa berkas nikah. Kita tanya, ya Bu, ada apa Bu? Pak, awak akan mendaftarkan nikah anak. Nah, mulai kalau matonya kan, Bu, kami biasa menerima orang mendaftar nikah, bahagia. Tapi Bu, kok bersedih? Itulah Pak, anak awak tapaso nikah Pak. Lah barisi kampianyo. Dengar hati. Paham nak? Lah barisi. Nyo masih sekolah. Nah, mau kalian orang seperti itu nanti?
Nah, kalau tidak mau harus jaga diri. Nah, mau kalian orang tua nanti mendaftar nikah, si aneh contoh ada sedang sekolah, kita akan bayangkan ini. Kita tidak berniat, tapi kalau kalian salah bergaul, bisa jadi terjadi. Hati-hati ya nak, kalau tidak menjaga diri bergaul, bebas berteman dengan perempuan, punya pacar, ajak jalan onda-onda, main berkhalwat, pai malalaken kamari, kalian nanti bisa terjebak godaan setan, bisa nanti anak orang hamil sama kalian. Kalau tidak hati-hati. Kita tidak berdoa ya nak, ini untuk kalian pahami, karena materi kita ini di situ gitu. Nah, mungkin Ustaz Masri coba bayangkan juga kemarin, nah, kita tanya, Assalamualaikum Ustaz, kami ada materi ini, masalah akhlak, udah Pak Penghulu lah Ustaz lah untuk berikan materi. Nah, siap, kita tidak bisa juga menolak kan Ustaz Masri kan, makanya ketua kita kan, ya ketua, guru kita kan. Nah, kita lanjut nak, kita lanjut ya. Kalau terjadi hamil itu nak, ini segera tambahan ilmu untuk kalian, ini supaya nanti kalian hati-hati. Nah, kalau sudah hamil sebelum nikah itu, berarti terjadi perbuatan perzinaan, namanya ada anak yang di dalam rahim itu adalah anak karena perzinaan. Nah, akan lahir nanti anak karena zina, karena dia sudah berbuat perbuatan maksiat sebelum akad nikah. Kalau tadi demikian, ada beberapa hukum agama di sini. Nah, yang pertama, nanti akan ditanyakan nanti, ini sebagai tambahan aja, akan ditanya nanti, hukumnya perempuan yang hamil karena zina boleh tidak menikah? Itu bagian pertanyaan tuh. Jawabannya kita langsung saja. Hamil karena zina, perempuan yang hamil karena perzinaan, itu secara hukum dia boleh menikah. Boleh ya? Dia boleh menikah. Karena hamilnya bukan karena ada suami yang sah. Tapi kalau perempuan punya suami yang sah, dia hamil, itu baru dia punya masa iddah. Nah, kalau dia nanti hamil suaminya meninggal, hamil istrinya, itu haram dinikahi sebelum habis masa iddah meninggal suami 4 bulan 10 hari. Tapi dia sedang menikah, bercerai hidup, hamil istrinya, itu masa iddahnya 3 kali kuruk atau 3 bulan lebih kurang. Atau putusan pengadilan, berarti dihitung 3 bulan saja putusan akhir pengadilan. Itu namanya masa iddah. Tapi kalau wanita hamil karena zina, tidak ada masa iddah. Dia boleh dinikahkan dengan laki-laki yang hamil. Hukum agama. Yang kedua, beko bertanya, biasanya nak, ini ilmu kalian ya, kalau hamil karena zina tuh, apakah itu setelah nikah dia lalai anaknya nikah ulang balik ya? Itu kan pertanyaan tuh. Nah, dalam konsep kajian hukumnya, anak yang hamil karena zina, setelah dia nikah waktu kehamilan itu, nikahnya sah, nanti setelah anak lahir, tidak perlu nikah ulang. Nah, tidak perlu nikah ulang. Karena sudah sah nikahnya. Yang paling penting, status anak. Nah, inilah yang untuk kalian. Bagaimana status anak yang karena zina itu? Anak yang karena perzinaan, dia tidak punya nasab kepada ayahnya, tapi nasabnya hanya ibunya. Berarti tidak punya ayah secara hukum agama. Walaupun biologis itu ayahnya nih. Karena dia tidak dianggap dalam hukum agama kita, dia tidak punya ayah nasab, maka dia nanti kalau perempuan, dia besar mau menikah dia, maka wali nikahnya adalah wali hakim, kepala KUA. Bagaimana nanti kalau tidak jujur ayah biologis sama maknya? Lah kadang beko kan nikahnya, ayahnya tidak mau jujur, dinikahkan oleh ayah biologis karena zina ini, maka pernikahannya tidak terpenuhi rukun, berarti nikahnya tidak sah, pergaulannya sama dengan berzina. Tanggung dosanya nanti. Inilah efeknya nak jauh ke belakang. Maka Islam menjaga dalam pergaulan itu jangan sampai nasab kok hilang tak jale. Nah, yang laki-laki nak jangan kalian coba-coba nanti membuat nasab seorang anak karena perzinahan itu nanti terjadi.
Yang perempuan nak, kalian jangan nanti lupa diri, jagalah diri, jangan sampai terjadi nanti kehamilan karena pezinaan, karena akan ada anak yang tidak punya ayah. Maka Islam mengajar tadi pergaulan. Baik, kita masuk kepada materi inti kita. Ini sebagai tambahan ya. Nah, yang pertama dulu kita bahas Imam Al-Ghazali. Itu mengatur, memberikan gambaran bagaimana bergaul dengan sesama jenis dan berlawan jenis. Nah, kini wacala yang sesama jenis dulu. Bergaul ini perlu bakawan kok perlu, hubungan baik perlu, kalian saling menjaga perlu. Nggak boleh hawa bakawan baca kak tiup sabantan, nggak boleh hawa iri dengki, nggak boleh hawa saling bermusuhan, tapi jaga hubungan sebaya kita. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, kalian lihat nanti di surat An-Nisa 36 tuh, ini bagian hablum minan nas, ya. Hubungan sesama manusia. Nah, ini kan kalian lihat asrama ini bersama-sama. Itu perlu menjaga hubungan baik. Anak-anak perempuan perlu menjaga hubungan baik. Jangan tiok sabanta baca kak di asrama. Diulah ayam mandi baca kak. Diulah mampain kain baca kak. Diulah berebut orang lain baca kak. Dan macam-macam. Jangan. Ini harus dijaga. Sampai kini kan lay kompak-kompak sasrama lay bakawan sadonyo. Ada yang sedang baca kak yang bermasalah. Aduh. Kalau ada yang ini sedang bermasalah dengan temanya di asrama, kita selesaikan hari ini, maju ke depan. Kita selidiki masalah kalau ada. Yang perempuan, ada yang sekarang sedang bermasalah sama teman? Yang enggak sapu-sapuan lah hampir sebulan lewat. Ada nak? Yang baru baca kak ada nak? Nah, laki-laki ada? Yang baru adu fisik? Ada? Alhamdulillah, betul. Apa nak? Ada informasi? Apa? Apa? Oh ya. Yang iri hati. Oh gitu. Iri. Kira-kira irinya apa nak penyebabnya nak? Izin berbagi dulu. Kira-kira iri di apa tuh? Iri dek nilai kawan bagus. Iri dek kawan lebih cantik wajahnya. Iri dek kawan lanjutnya lebih gadang dari orang tuanya. Yang laki-laki iri apa nak? Iri dek kawan lebih gagah. Iri mencelak kawan pakai behel. Ada juga kan? Awak nggak bisa pakai do, karena biayanya mahal kan, lebih kurang 4 jutaan nanti bawah gitu kan. Iri. Jadi iri, ya. Jadi iri dengki itu adalah perilaku setan. Ingat perilaku setan iblis sejak di surga. Nabi kita Nabi Adam itu iri iblis. Sehingga irinya itulah dibuatlah provokasi, dibuat sebuah makar gerakan-gerakan tertentu sehingga nanti Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, akhirnya keluar. Adam ke bumi ini tambahan iri sedikit. Manusia terjadi pembunuhan pertama Kabil kepada Habil karena iri masalah perempuan. Ngana kisah anak Adam? Anak Adam itu kan kembar ya, kembar. Yang pasangan kembar di hati harus hilang kawinnya itu syariahnya waktu itu. Maka abangnya si Kabil itu dengan Iklimah, Habil dan Labuda kalau tidak salah. Yang Kabil ini berpasangan dengan secara fisik pasangnya kurang rancak. Habil adiknya berpasangan dengan perempuan yang jadi nanti dipasang Kabil dengan pasangan Habil ke bawah yang kurang cantik, sementara Kabil itu kan pasangnya bagus, harus nikah dengan adiknya, sehingga dia tidak terima. Karena disilang itulah, makanya mendapat pasangan adiknya secara fisik menurut pendapat dia kurang cantik. Sebenarnya masalah cantik gagah itu kan relatif kan. Cantik dek kawan, dek awak belum tahu lah gitu.
Cantik dia papa ini istrinya, dek kawan belum tentu. Cantik itu relatif. Sehingga terjadilah akhirnya terjadilah karena iri, dengki, itulah terjadi pembunuhan. Nah, jadi kalau ada anak, tolong kalian mumpung Ramadan berkah ini, iri dengki itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, mari kita lihat dulu pendapat Imam Al-Ghazali tentang bagaimana akhlak kepada teman. Tadi Pak sampaikan, berteman itu perlu dijaga pergaulan dengan baik. Dalam bahasa Al-Quran namanya adalah ketika Allah berfirman, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wassahibi bil jambi. Nah, ini dia. Jadi sahabat tuh wassahibi bil jambi, teman sejawat, kawan sama sekolah. Itu harus berbuat baik gitu. Nah, caranya berbuat baik, berikut beberapa adab terhadap teman sesama jenis. Yang pertama, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Nah, basobok jo kawan kawan samo gadang, sawan bamain, basobok di asrama, basobok beko pulang kampung, basobok di pasar, pas basobok tu nampaan sanang wajah awak. Nah, gembira awak basobok jo kawan. Jangan membudui jo. Nah, jangan ada rasa dongkol. Ada senang kita ketemu kita, harus ada rasa senang bertemu dengan teman. Nah, itu satu. Yang kedua, dianjurkan kalau basobok kawan sama gadang, silahkan duluan awak mengucapkan salam. Sobok kawan. Dulu. Pertama kan, sanang. Senyum, sobok kawan. Dia lalamu ndak sobok kawan kan? Senyum kepada dia. Yang kedua, assalamualaikum salam. Awak dulu. Sia yang dulu majuang tangannya, yang ingin bersalaman, inilah yang lebih mulia dengan temannya. Nah, karena dulu, jangan sampai terjadi nampak kawan lah kabali basalisiah, jangankan dia bahagia, tapi nampak kawan kasamo lewat, dia putar arah ke yang lain. Gitu. Nah, lari. Karena tadi ada rasa iri dengki. Basalisiah mako menjauh. Ini jangan. Kalau saya pernah ada persoalan kita, itu harus tetap diselesaikan silaturahim. Nah, ini Imam Al-Ghazali memandu, dahulukan mengucapkan salam. Yang pertama tadi, tunjukkan rasa gembira. Yang kedua, ucapkan salam duluan. Nah, yang ketiga, ramah dan lapang dada katiko sadang basamo-samo. Nah, ini tadi kan Ustadz Masri kan bilang kan ya, sadang basamo-samo ko balapang-lapang awak enak. Nah, jangan basam walaupun sampai tapi hati lapang gitu. Hati harus tetap bersih. Biar nanti ada temannya punya ruangan untuk mencatat. Jangan kita nanti mengambil semua tempat untuk kita. Berarti berlapang dada, ramah, dan saling mungkin perlu kita tegur sapa. Tahu mana berlapang dada ya? Nah, berlapang-lapang. Itu bagian dari adab ketika bertemu nanti. Lapangkan hati, lapangkan dada, kita saling ramah. Jangan kita monopoli. Nah, monopoli itu kita yang menguasai. Jangan. Kasih temannya duduk. Nih. Termasuk juga nanti persoalan itu nih. Dalam sholat berjamaah. Nah, sering juga terjadi berebut tempat sholat karena lapiak sumayang terlampau gadang seorang. Ini banyak teman. Dia ambil semuanya pada tempat itu, bisa nanti untuk bersama. Jadi makna di antara konsep Imam Ghazali itu adalah ramah, lapang ketika wak sadang duduk bersama-sama.
Kalau itu di Minang kamu itu nak dua seorang ba sampai dua basamu ba lapang-lapang. Ini mana kiasan bagaimana kita nanti diajarkan dalam konsep agama, bahkan adat kita pun di Minang, bagaimana kita nanti berlapang dada dalam kebersamaan. Itu kita masih bahas hubungan sesama jenis ya nak ya, belum di luar jenis yang berbeda. Nah, yang keempat, Imam Ghazali mengajarkan awak bakawan tuh nak, kalau mungkin kawan awak lebih duluan nyotaga, nah permisi dulu kawan awak pulang ludi, diajar akhlak yang sangat itu. Maksudnya ikut lo awak malapeh kawan tuh juga sambil berdiri. Kalau perlunya pulang keluar tuh antannya sampai ke pintu kamar, antan sampai keluar dindiang, antannya sampai kate onda kok joto di keluarganya, antan sampai. Jadi kita maksudnya ikut melepas saat termang berdiri. Baik cara malapeh. Dan beko kati kawan pai kita membuang muka. Nah, pai lah kan. Ada lo di hati beko. Rancak capek pai pajako. Kan ada itu. Itu bukan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam agama kita. Kemudian apa lagi akhlaknya? Menceritakan hal-hal yang baik ketika bersama-sama itu. Jangan menceritakan aib-aib membuat kawan malu sedang bercerita bersama. Jangan dibuli kawan. Nah, kau cerita. Jelek. Pembulian, ya nak. Sedang makan bersama-sama, jangan dibuli teman. Diejek, diperolok, diburu-buruan, dakek bersama. Itu dilarang oleh dalam konsep ajaran agama kita. Anak-anak, siapa yang merasa pernah dibuli temannya? Coba jawab. Ayo. Siapa yang merasa pernah dibuli temannya? Ayo. Pernah nak? Ayo, kenapa dibuli? Diapakan sama temannya? Ya. Siapa yang pernah dibuli? Iya, nanti arahnya ke sana. Nah, kalau yang membuli biasanya jarang mau ngaku dia, Pak. Nanti kita tanya ya. Siapa yang pernah dibuli dulu? Bapak ingin tahu dulu. Dibuli seperti apa, nak? Di pangan dibulinya, nak? Di pangannya, bulinya berbentuk apa? Ayo tuh. Dibuli seperti apa? Diapakan biasanya, nak, dibuli? Nah, diapakan, nak? Dipicinya deh kawan. Pembuliannya. Dipici kawan, pegang. Ada juga mungkin main disentak jilbabnya. Nah, yang laki-laki apa pembulian contohnya? Macam apa, nak? Diselorotkan celananya. Nah, Bapak ingin mengatakan kalau membuli tidak akan jujur ya. Coba nak, nih pertanyaan Bapak tadi, siapa yang pernah membuli kawan? Nah, itu tanya dibalik dulu. Ada enggak yang mau jujur? Nah, cukup. Baik. Nah, jadi pembulian itu tidak boleh dalam awak bakawan. Apa kalian bully karena bentuk fisiknya, karena pakaiannya, karena nilainya, karena keluarganya? Tidak boleh dibully teman. Itu adab yang diajarkan. Berarti kalau dilarang itu, nak, berarti ada nanti mudarat yang harus kita hindari. Paham? Yang ketujuh. Yang keenam. Kalau baca carito jo kawan, nak, carito yang elok-elok saja. Nah, jangan carito yang buruk, carito maksiat, carito kakidah, tidak boleh. Itu sama teman. Jadi cerita yang baik, ceritalah nanti yang hal yang baik, jangan yang tidak dibenarkan. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang ketujuh, dalam adab
sesama kita itu jangan memotong pembicaraan dan memanggil kawan dengan panggilan yang tidak disenangi. Lah yang pertama nak, kalau kawan mengecek, baca itu apalagi mungkin naik kelas musyawarah, jangan dulu potong langsung. Nah, apalagi bantah langsung. Ini teman mau berbicara, termasuk nanti sedang di kelas. Kalian nanti sedang belajar, diminta nanti bermusyawarah, beko silahkan berpendapat. Ketika kawan sedang mengecek, nak, jangan langsung dipotong, dibantah. Biarnya sampai selesai dulu mengecek. Mungkin nanti pada waktu yang terakhir itu inti pembicaranya yang penting untuk kita bersama. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak disenangi. Nah, memanggil galak kawan-kawan nanda elok itu dilarang. Apa nah? Pernah dipanggil galak-galak yang nanda elok? Ya. Memanggil nama orang tuanya dipanggil. Siapa yang manggil? Itu tidak boleh lah. Karena namanya tidak boleh itulah. Panggilan yang mengarah kepada nanti kebencian. Maimbaunya panggil nama ayahnya. Nah, anaknya namanya Putri, ayahnya namanya mungkin si Ani. Ani. Agama mengajarkan kita nak, panggillah panggilan yang paling menyenangi oleh teman kita. Jangan panggil dia nanti dengan panggilan yang mungkin bentuk fisik. Nah, biasanya galak-galak elok itu kan diarahkan fisik. Kalau maawak juga sedikit kurus, dipanggil dengan tunggak listrik. Ini contoh kan. Datuk Maringgi. Nah, contoh. Jangan. Kalau juga gak puas sakit panggil dengan apa nak? Badak. Kalau nyekuda apa tadi? Tengkorak. Aduh. Dormita. Nah, itu Dormita nak. Ada ini panggilannya tuh gak, dia punya berbadan gemuk sedikit, Dormitanya. Dormitanya. Dormita tahu nak? Dorong minyak tanah. Dan lain-lain. Ini panggilan tidak boleh ya. Ini menjaga akhlak. Nah, kemudian yang berikutnya menjaga ucapan. Ucapan kalau berbicara dengan teman itu nak bicara dengan lemah lembut, jangan sering ribah dan fitnah. Nah, ini juga bagian yang sering terjebak kita nak, tidak boleh bergibah bagunjing. Nah, siapa yang merasa seorang, ayo. Apalagi sedang puasa, gunjing, ribah itu menghapuskan seluruh atau menghapuskan nilai puasa awak. Ya nak, tidak boleh bagunjing nak. Gunjing itu artinya adalah membicarakan aib orang lain, menceritakan aib kawan awak, ketika tidak ada daki awak. Itu namanya ribah bergunjing. Pernah kena gunjing? Nah, pernah bergunjing? Pernah kena gunjing? Nah, yang merasa itu melakukan, jangan dilakukan. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Orang yang gibah itu gimana umpamanya? Sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, ada saudara awak yang lagi dibangkai, wak pagunjangan sama jo itu sesuai dengan dalil Al-Quran surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhu. Janganlah kamu menggunjingkan seseorang dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti kamu akan jijik memakannya. Inilah gambaran orang yang suka bergunjing. Nah, jadi gunjing ini nak, halo, masih fokus? Ya. Gunjing itu menceritakan aib yang ada. Pada kawan itu memang ada
tapi dia tidak ada di situ. Kalau menceritakan yang tidak ada pada kawan, namanya fitnah. Bunyinya fitnah ini dua perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, adab berikutnya, sama teman berkatalah jujur. Yang berikutnya, seringlah berbagi dan peduli. Menolong sesama, membantu sesama. Payah kawan beko sadang urusan sekolah, mungkin tak lambe pak kirimannya nyoka membeli buku atau beli kebutuhan sekolah, ado lapang piti kalian nak. Tolong kawan. Ini namanya saling membantu. Sakit temanya di asrama, sebelum lapor kepada pimpinan asrama, apa yang bisa kalian bantu? Bantu dulu. Kok butuh dia air minum, ambilkan air minumnya. Beri dia motivasi, semangat dalam sakitnya. Ini bagian dari bentuk membantu teman sama jenis. Ada rasa empati. Empati ini ada rasa merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh teman. Lah, itu yang sesama jenis. Nah, sekarang bagian terakhir. Adab dalam pergaulan dengan lawan jenis. Nah, tadi sama jenis, sekarang lawan jenis. Tadi Bapak sudah awali dari awal kajian kita tentang bagaimana bahaya besar perzinaan, bagaimana dilarang mendekati zina sudah kita bahas. Ada beberapa pergaulan yang harus kalian jaga dengan berlawanan jenis. Yang pertama, menjaga pandangan dengan lawan jenis. Menundukkan pandangan kepada lawan jenis. Nah, kalau bahasa bawa nak, beda jenis laki-laki perempuan, kalian mungkin apakah sedang belajar, mungkin sedang berselisih di jalan. Dalam konsep Islam itu harus jago. Lah, tahu menjaga nak? Menjaga itu bukan tutup mata. Kalau tutup mata lebih kau sebutkan pajatuh lebih kau nak. Menjaga, mengendalikan mata. Jangan sampai melihat nanti yang menimbulkan syahwat atau nafsu syahwat. Itu yang tidak boleh. Nah, maka dalil mengatakan ada kisahnya ketika Ali, sahabat menyampaikan kepada Rasul, menyampaikan kepada sahabat, ketika kamu melihat hal yang mungkin aurat perempuan, maka apa kata Rasul mengajarkan? Ketika melihat mungkin aurat lawan jenis, cepatlah dialihkan. Karena pandangan pertama itu yang dibolehkan, tidak boleh, harus langsung dihilangkan untuk segera menundukkan pandangan. Yang pertama dibolehkan, tapi kalau sudah diikuti berikutnya dengan pandang syahwat, itu yang diharamkan. Nah, jago pertama mato. Nah, sebab nak kisah tadi Bapak sampaikan terjadinya perzinaan itu berawal dosa itu dari mata semuanya. Nampak deinyo lawan jenis, laki-laki melihat perempuan yang cantik, perempuan melihat laki-laki yang gagah, situ mulainya. Nampak dicari, lama matanya melotot. Ndak, putar-putar matanya udah kasih tuh madanya panah, mado kasih. Sehingga beko larilah ke hati. Ada suko berpikir nanti kapan ada pertemuan. Berpikir lagi nanti kapan bisa nanti menggodanya. Sampai nanti kapan bisa nanti sampai akhirnya terjadi perbuatan zina. Nah, maka yang pertama semuanya jaga pandangan mato. Termasuk mata ini nazratu bisyahwah itu salah satu yang merusak nilai puasa. Nah, kalau mata tidak dijago, melihat lawan jenis, nanti melihat kepada hal yang tidak dibenarkan, itu nanti pahala puasanya hilang. Nanti bisa juga memacu perbuatan yang lebih besar dari perbuatan yang tidak Allah benarkan. Nah, itu satu. Jaga pandangan mata. Yang kedua, hindari berkhalwat berdua-duaan. Nah, enak.
agama melarang laki-laki perempuan yang bukan mahram berduo-duo saja. Karena bisa menimbulkan fitnah. Kalian kita ini lemah. Godaan setan itu sangat besar. Sedangkan Nabi Adam dan Hawa yang sudah nanti jadi nabi dia nak bisa terpengaruh setan. Banyak orang-orang besar, pejabat-pejabat besar, bahkan mungkin ada yang basicnya pendidikan agama, siapapun dia nak, banyak yang terjerumus kepada perbuatan yang tidak Allah benarkan karena diawali dari berkhalwat berdua-duaan ini. Ya Nana, kalian berteman, boleh berteman, tapi kalau sudah berdua tidak ada yang lain-lain, jangan cepat bubar diri. Apalagi nanti kalian sengaja janjian nanti jembatan jodoh seperti bilang tadi, janjian beko di situ di lapangan muko tuh janjian tak boleh. Maka itulah jaga diri, jangan berdua-duaan berkhalwat di hadapan tidak ada orang lain di situ. Nah, pernah berdua-dua nak dia pedisi pacarnya, nah nggak boleh lagi ya, hati-hati. Nanti kita sesamakan tadi efek bahaya zina sudah kita baca di awal tadi. Yang perempuan terutama kalian yang perempuan, Bapak tanyakan tadi semuanya sayang sama kalian, semuanya orang tuanya sayang. Yang balik kau nak perempuan, kalau laki-laki nah nanti siane dia berbuat zina, dia tidak hamil kan, bukan dia yang hamil. Tapi kalian perempuan nanti yang akan lebih bahayanya lebih besar. Karena itu agama melarang jangan suka berdua-duaan dengan lawan jenis. Ini termasuk ibu bapak, maaf izin menyampaikan, termasuk juga untuk kita. Bapak ibu guru, kalau lah baduo aja pak ibu bapak guru baduo saja, dan lamo-lamo. Karena sekarang terjadi banyak kasus-kasus perselingkuhannya pak. Nah, banyak. Hati-hati pak. Ini tidak pandang siapa guru, tidak tahu setan itu dah. Apakah bapak guru, apakah ustadz, apakah pegawai, tidak tahu. Semuanya bisa dijerat oleh jeratan setan terhadap perbuatan zina, garis miring perselingkuhan bagi yang sudah berkeluarga. Nah, yang ketiga, adab dengan lawan jenis, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Nah, kalau ada lawan jenis awak nak, baik di sekolah, di asrama, di rumah, di pasar, kita wajib menutup aurat dan pakainya sopan. Anak yang laki-laki, batas aurat masih ingat? Apa coba? Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Itu yang wajib ya nak. Bapak tanya, dada ini aurat tidak? Dada aurat tidak? Tapi kan tadi batasnya Pak tanya. Kita cerita fikih dulu. Batas aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalian tutup dari pusat sampai lutut, buka singlet dadanya, pergi belanja ke pasar. Sanggup tidak? Kalau laki-laki kan sudah nutup aurat. Sanggup tidak? Nah, secara fikih boleh. Tapi secara adabnya lagi. Adab tentu tidak mungkin. Nah, berarti aurat. Tanya lagi. Lutut aurat kan? Nah, kalian jogging sore-sore. Nampak lututnya. Ya, nampak pahonya. Kira-kira gimana? Kalian berdosa atau tidak? Ya, berdosa. Yang hobi olahraga jogging-jogging nanti, kalian nanti keluar asrama nanti. Berarti dalam kajian agama kita, kalau kalian jogging olahraga, lalu nampak orang banyak saja jalan tuh di pasar sana itu, tak buka lututnya, pahonya, berarti kalian buka aurat, berdosa. Pak Angi balai, nggak bisa. Itu yang dijago. Laki-laki ya. Kalau perempuan nak tahu batas aurat, apa itu?
seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Rambut masuk aurat? Masuk aurat. Pernah tidak buka aurat rambutnya ke pasar? Yakin? Di rumah buka aurat sedang menyiram bunga, pernah tidak? Yakin? Sedang memakai kain menyapu rumah, ke aurat? Hebat kalian. Ini pernah tidak buka aurat dekat saudara iparnya? Yakin? Ini banyak. Nah, dengan suami kakak kalian, painnya ke rumah batamu, kalian buka jilbab. Pernah tidak? Nah, dengar. Ada sekarang judul film yang sangat booming ya, sedang viral ya. Tahu? Maksud Bapak? Ipar adalah, nah kan tahu sendiri. Hari sudah jam berapa nak? Di sini nak? Jam berapa? Oh, setengah jam lagi ya? Setengah jam. Ibu pernah lihat Ipar Maut, Bu? Pernah lihat? Ipar adalah maut. Ya. Ada filmnya, ada ceritanya. Kata Ipar Maut itu nak dalam bahasa hadis tuh. Nah, konsepnya itu dalam hadis memang Nabi pernah mengatakan, hati-hati dengan saudara ipar. Ipar itu adalah maut. Kenapa maut? Karena nak, kalau orang laki-laki perempuan berkunjung iparnya ke rumahnya, atau dia berdua-duaan sama Honda berboncengan, baduoju ipar dia tehoto, masyarakat orang lain tidak akan curiga, menganggap biasa. Contoh ya Pak ya, suami istri deko tiba kakak ipar tadi iparnya, di rumah hanya istrinya, abangnya pai mungkin karajo, tiba de ipar ke rumah, orang lain tidak akan curiga karena adik iparnya. Tapi nak, setan tidak pikir, tidak pilih dia apakah itu ipar atau tidak, tetap akan dia jerat. Maka banyaklah sekarang terjadi kasus-kasus perselingkuhan, kasus perzinaan dengan saudara ipar. Hati-hati. Apa hubungannya kalian tadi? Ipar itu bukan mahram, maka tidak boleh membuka aurat kepada saudara ipar. Ngerti nak? Yang perempuan, kok tiba laki uniawak ke rumah, kalian wajib menutup aurat. Awak kan biasa. Oh kakak ipar nyonya bu, itu kan biasa bu. Nah, tidak boleh. Termasuk kita ibu, kita kan lupa nak, sedang buka rambut awak nampak tiba di ipar awak, biasanya tidak boleh. Karena dia bukan mahram. Nah, jalan kalian kalau berani nanti, pai ke rumah kakak ipar padusi, pai ke rumahnya ndak buka jilbab, berani ndak kalian? Nih pakai jilbab lu nih, suruh pakai jilbab. Itu yang hebat dakwah kalian. Karena mungkin ini ndak tahu atau lupa dia bagaimana hukum buka aurat kepada saudara ipar. Lay jalena, lay jale, lay. Baik, kita baca dulu. Nah. Lalu tadi yang tidak boleh jago pandangan, tidak boleh berduaan, pakaian sopan dan menutup aurat. Nah, kemudian menjaga diri. Nah, apa menjaga diri maksudnya? Kalau lawan jenisnya, boleh baca itu tuh, tapi tidak boleh bersentuhan kulit. Nah, itu makasihnya. Nah, dia lawan jenis,
ndak boleh bersentuhan kulit. Apa lebih ke kalian pai kapasa, pai kamol je pacarnya, gandeng-gandengan. Mesra lo pada orang lah nikah kalian. Itu ndak boleh. Haram hukum. Nah, bahkan ada satu hadis semuanya kata Rasul, sungguh jika menyentuh seorang perempuan yang tidak halal, sungguh kata Rasul, kepala seorang laki-laki ini ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan. Nah, dicucuk kepala kojo basi menurut Rasul itu lebih baik daripada kalian pacik padusi yang bukan hal yang bukan mahram kalian. Berarti betapa beratnya dosa menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, menyentuh aja baru tuh. Apalagi nanti, nah itu maka dilarang tadi awalnya, dilarang mendekati. Ya anak-anak, jaga diri. Nah, yang keempat, dia ada nama jadwal lagi. Menghindari pembicaraan lawan jenis. Kalau mengecek berdua lawan jenis, nah jangan sampai mengecek persoalan yang mengarah kepada syahwat, merayu-rayu, menggoda-goda, itu tidak boleh. Termasuk nanti apakah bicara langsung atau bicara lewat HP. Kan laki-laki ini kan kadang-kadang jagoan pula menggoda lewat HP dia kan. Lembut. Kalian yang perempuan nak jago, mesra-mesra. Halo abang Dima, bang kini bang. Ini lihat contohnya. Tidak boleh pembicaraan yang dengan jenis yang mengarah kepada yang lebih sensitif. Yang keenam, yang terakhir, dalam berbicara itu sama dengan tadi maksudnya, jangan bicara yang sifatnya manja dan menggoda gitu lawan jenis. Nah, mendesa-desa, bicara macam-macam yang arahnya sehingga lawan jenisnya terpancing nanti syahwatnya yang tidak benar. Jadi itulah Nana inti mungkin kajian kita. Nanti kita permantap dengan diskusi kalau ada menjelang jam 10:30. Nah, karena juga kita sama-sama puasa, mungkin suara yang keluar perlu juga dijaga ya. Nanti karena kita tidak ada air minum kan. Nah, tidak boleh nanti mokel pula ya nah. Ya. Baik nak, untuk penguat materi ini mungkin itu. Kalau ada pertanyaan kita akan coba jawab menjelang waktu habis lebih kurang 25 menit. Silakan dipikirkan dan ditanya nanti hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan, do you have question? Silakan. Perempuan dulu kalau ada tentang materi tadi, pergaulan sesama jenis, pergaulan dengan lawan jenis. Kalau ada silakan. Mungkin Ibu Bapak kalau juga boleh ada pertanyaan, kita silakan nanti yang berhubungan dengan materi kita ini. Apa nih? Nikah siri tanyanya. Iya. Iya, bertanya. Iya, oke. Ini ada pertanyaan yang bagus ini. Apakah nikah siri termasuk zina? Ayo, pertanyaan. Udah pikir nikah siri ya? Anak-anak, ini kira-kira butuh tidak jawaban ini? Tentang nikah siri. Gimana nih, Bu? Kita jawab, Bu. Perlu ilmu materi ini? Ya. Nah, anak yang bertanya, yang dibayangkan nikah siri itu apa dulu? Coba dulu. Nah, nanti konsepnya disatukan. Coba sini dulu. Ayo sini. Berdiri dulu. Ayo, biar masuk YouTube. Ayo. Yang siapa namanya, Nak? William, Mbak. William. Yang William pahami nikah siri itu apa? Coba dulu. Yang tahu. Menikah
beristri dua tapi tidak diketahui istri pertama. Oh iya, itu nikah siri ya. Hebat juga ya. Nikah siri yang dia maksud nikah istri kedua yang tidak diketahui oleh istri pertama. Oke. Kalau pendapat kalian yang nikah siri itu apa nih? Ah? Nikah lari. Ya, nikah siri, nikah lari. Oke. Apa lagi? Nikah siri itu apa? Nikah sembunyi. Apa? Nikah dengan suami orang. Ini ada yang tahu tambahan nak? Ini nikah siri. Oke. Nah, secara umum nak, nikah siri itu ya pernikahan yang tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang di KUA dan tidak tercatat secara resmi. Jadi tidak ada catat. Nikah siri ini pernikahan yang tidak dicatat secara resmi dan dilakukan oleh orang yang juga tidak berwenang secara aturan hukum. Nah, pertanyaannya lagi, apakah itu zina atau tidak? Nah, apa? Jadi nak, dalam memahami ini kita harus lihat konsep pernikahan secara hukum agama ya. Selagi terpenuhi rukun nikah, nah ini anak-anak semuanya nanti Bapak pesan siapapun kalian jangan sampai nikah siri ya. Nah, beko kan nikah tidak setuju orang tuanya, nikah beko lari, nikah sembunyi-sembunyi, atau yang anak-anak yang perempuan menikah nanti dengan seperti dikatakan tadi nikah istri kedua. Itu namanya seperti pelakor cantik, jangan. Nah, secara umum kita sampaikan, selagi terpenuhi rukun nikah itu tahu nak, ada suami, ada istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Itu rukun nikah. Ya. Apa tadi 5? Suami, istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab kabul. Masing-masing punya syarat. Suami ada syaratnya. Lah jelas orangnya laki-laki kan. Istri harus ada syaratnya. Contohnya enggak bolehnya sedang beristri lo kan, punya suami lain. Dia harus bebas dari masa idah. Enggak ada yang menghalangi dia menikah. Perempuan ya. Nah. Ada walinya. Wali yang juga berhak. Wali nasab atau wali hakim. Tidak sembarang wali. Ada saksi 2 orang yang adil. Dan ada ijab kabul. Nah, selagi terpenuhi yang 5 itu secara benar, maka nikahnya sah. Tapi kalau tidak terpenuhi, nikahnya tidak sah, sama dengan berzina. Persoalannya nak, nikah siri ini tidak diawasi oleh orang yang berwenang. Nah, itu makanya diragukan. Walinya kadang sembarang orang. Nah, padusi painyo karantau, ibu lari laki-laki nikah di sinan dinikahkan oleh wali sembarangan. Berarti nikahnya tidak sah. Kalau walinya orang yang tidak berhak, maka sama dengan berzina. Nah, jadi itu gambarannya. Persoalan nikah siri. Ada apa nak? Ya, mau bertanya atau? Ya, silakan. Ini udah. Udah bisa paham kira? Ya, jangan berniat nanti ya. Iya. Nah, jadi nak, ini tambahan informasi nak, pernikahan itu nanti harus resmi di KUA agar berkekuatan hukum tetap. Baik, lanjut. Silakan. Mau ke depan bertanya? Mau masuk YouTube? Sini aja kalau boleh. Silakan sini. Anda tanya.
Dia puasa, dia sholat, tapi dia pacaran. Puasanya diterima atau tidak? Kan itu ya? Oke. Ya, kita mantapkan lagi. Dia puasa, dia sholat, lalu dia pacaran. Pertanyaannya, pahala yang mana? Pahala puasa atau pahala sholat? Ya, nah. Puasa selagi dia bisa menahan hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun dia pacaran, puasanya tetap sah. Sahnya dulu ya, tunggu dulu. Sahnya dulu kok. Nah, puasanya tidak batal karena pacaran. Nah, karena tidak ada pacaran membatalkan puasa, tidak ada. Yang batal puasa tuh makan, minum, berhubungan suami istri, itu batal puasa. Termasuk pacaran tidak membatalkan sholat. Lah, tapinya lagi. Perbuatan dosa pacaran itu bisa merusak, menghapuskan pahala puasa. Jadi puasanya sah, pahala ndak ada. Nah, itu artinya sama aja sio-sio. Ikolah bahasa hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi tidak ada pahala kecuali dapat haus dan lapar saja. Karena itu nak, kalau puasa atau sedang sholat atau tidak puasa, kondisi apapun indah boleh berpacaran. Agar nanti tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Nah, kalau lah langsung Pak Ustadz, segera bubarkan. Nah, rubah status jadi teman biasa. Turunkan status. Nah, turunkan status ini. Status pacaran. Turunkan jadi hanya teman biasa. Nah, bebas kalian Beko. Nah, kalau pakai kama-kama ada perlu minta izin ke pacar kalian doh. Ribet aja tuh. Pakai kama-kama dulu Beko enggak melapor pacarnya Pak Edo. Baiknya ke pasar. Tadi ke pasar kok enggak melapor, dia enggak kasih tahu Abang. Enggak ada guna kau dikasih tahu. Kan baru itu enggak ada ikatan kan? Ini persoalannya. Nah, kalau nanti ada temanya ingin turun ke status, kalian siap terima aja ya. Lah, jangan ibu latih beko. Besok lah tamat sekolah lah karajo, carinya Maria, lamarnya Maria. Ajak ke Pak Penghulu nikah beko. Itu yang aman. Karena nak banyak mudarat pacaran itu dibanding manfaat. Banyak mudarat. Berpacaran termasuk golongan mendekati zina. Dilarang, diharamkan. Nah, siap turun status pacarannya. Ada cerita, yakin kan istiqomah. Nah, yang perempuan jangan ragu nak. Walaupun hari ini satu putus laki-laki, masih banyak sejuta laki-laki lain. Jangan ragu. Yang laki-laki, walaupun berpisah dengan yang pacarnya, masih banyak perempuan lain. Jangan ragu kalian. Kalaulah tamat bekolah berhasil, ini laki-laki naya. Kalaulah jadi orang kalian, sadonya kalian tinggal pilih. Tinggal tunjuk aja lagi. Udah kerja, udah uang banyak, akan datang nanti. Nah, ya nak. Masa depan dulu ya. Kok pengen pacaran jawab ketek baru. Nah, ada lo beko sama bundir pula di pacar kan? Nah, diputi pacar bundir pula dia. Asik banget. Baik, masih ada lebih kurang 10 menit lagi. Silahkan, yang laki-laki ada pertanyaannya? Ada yang perlu kita diskusikan? Ada lagi? Ya, silahkan. Mau ke depan pakai mic? Enggak, silakan. Yang lain diam, yang lain tolong diam. Apakah boleh seorang kaya menggunakan putrinya dengan laki-laki yang tak kenal sebelumnya? Misalnya putrinya ini koma, apakah boleh seorang ayah menikahkan putrinya dengan seorang Ya, ini ayah yang monopoli ya.
Anaknya sedang koma, dinikahkannya dengan laki-laki lain yang tidak dia kenal. Nah, oke, ini hebat juga kasusnya ya. Contohnya kalau dinikahkan dengan yang kita cintai aman ya, nah, tapi dinikahkan tidak kenal. Nah, yang pertama dulu nak, kita pahami satu-satu ya. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah, itu satu dulu. Dia ingin jodoh anaknya yang terbaik, dia ingin menantu yang terbaik. Terbaik mungkin agamanya. Itu diinginkan orang tua. Bagi anak, nah, kalian memang bebas mencari pasangan, tapi tetap harus restu kedua orang tua. Ya, kalau beko contohnya awak kami nikah nanti minta pendapat ayah mak dulu. Mak, iko calon awak, calon udah, calon menantu mak. Mbak, kira-kira mak lagi setuju atau enggak? Karena nak, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Nah, musyawarah dulu. Orang tua harus musyawarah dengan anaknya dalam menentukan jodoh anak. Nah, kalau orang tua langsung menikahkan anak dengan orang yang tidak dia ketahui, itu tidak lazim. Sebaiknya jangan dilakukan. Walaupun ya, dalam konsep fikih orang tua boleh menikahkan anaknya tanpa izin anaknya. Secara fikih, tapi sebaiknya jangan demikian, jangan ambil yang hal itu. Sebaiknya bermusyawarah. Contohnya Naya, jangan sakit lain. Nah, koma lo beko kan. Sedang pai sekolah gini kan. Nah, pai sekolah kalian, rupanya orang tua kalian di rumah lah melakukan ijab kabul menikahkan kalian dengan seorang laki-laki. Sah nikahnya? Sah. Nikahnya sah. Karena perempuan tidak wajib hadir ketika akad nikah. Tapi dia juga harus nanti bermusyawarah. Tapi itu tidak biasa kan? Tapi secara fikih boleh. Kalian harus terima. Karena orang tua itu pastilah, yakin aja lah ke orang tua pasti narancang untuk kalian dikasih itu kan? Boleh. Dibolehkan selagi nanti terpenuhi tadi. Kalian perempuan yang jelas, menikah dengan laki-laki yang jelas, ya. Dan lakinya yang jelas. Nah, disampaikan oleh ayahnya, wahai fulan, ini contoh kan? Contoh ijab kabul. Nah, kalian nanti harus rindukan kalimat itu ya, nak. Rindu dengan ijab kabul gitu. Siapa nama nak? What is your name? Siapa? Panggilan siapa? Radit. Udah punya pacar? Yakin? Yakin. Radit ya. Ini contoh. Radit mau menikah, ijab kabulnya. Nanti Radit menikah, kira-kira maharnya apa nak? Kira-kira aja tuh. Emas 1 kilogram. Ya. Nanti Radit nikah ya nanti jadi bos. Nanti ya. Perusahaannya besar nanti. Dipanggil ayahnya, Radit. Ya Pak ya. Saya nikahkan anak kandung saya. Kamu mau namanya siapa? Coba sebut satu nama dulu. Biar pas contoh jawab kabulnya. Ayo bilang satu nama. Nama impian gitu. Siapa? Ayo sebut satu nama mau. Putri aja. Putri atau Nisa? Ini contoh jawab kabul. Kita ini contoh putrinya. Contoh putri. Yang nama putri jangan kegeeran ya. Ini contoh aja. Atau ibunya ada nama putri, Bu? Ada nama putri, nama ibu gurunya? Enggak. Radit, ya Pak, aku nikahkan anak kandungku Putri dengan engkau dengan mahar 1 kilogram emas dibayar tunai. Pak, saya terima menikahi anak kandung Bapak Putri dengan mahar 1 kilogram emas dibayar tunai. Bahasa sisa. Apakah Putri Anda di situ?
atau putri sedang sakit di rumah sakit, putri sedang koma, kalau sudah sah kata saksi, dibenarkan Pak Penghulu yang resmi, nikahnya sah. Maka putri menjadi milik Radit. Baru boleh pacaran, Dit. Nah, baru boleh pacaran. Pacaran setelah nikah. Baru boleh beko kok digandeng tangannya ke pasar. Nah, dibawa berdua-duaan ke hotel, dibawa ke tapi laut, dibawa makan bakso. Boleh, karena sudah menjadi suami istri. Tapi kalau pacaran belum boleh. Jadi nah, pertanyaan ini sebaiknya tidak dilakukan orang tua, tapi kalau orang tua sudah yakin, sudah dinikahkan, sah, berarti sudah jadi suami orang, istri orang. Nah, sudah halal bergaul suami istri. Nah, bertunangan lagi. Oke, itu dulu. 5 menit lagi. Kita tinggal 5 minutes again ya. Silahkan satu pertanyaan lagi. Masih kita kasih kawan lain dulu. Satu pertanyaan lagi. Ayo, sini ada nak. Ada pertanyaan nak, anak hebat. Generasi masa depan. Apa? Ada pertanyaan? Siap menikah? Ada di sini enggak? Ada? Enggak ada. Sini ada? Situ ada? Ada lagi? Iya, tunjuk tangan tadi. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Ada di belakang? Ada tidak? Enggak ada. Baik. Kalau ada kita tutup. Ibu guru ada pertanyaan? Ya, silakan. Kita kasih ibu gurunya ya, nak. Kita kasih. Baik. Mau di depan pakai mic, Bu? Oh, enggak. Siap. Ayo, diam dulu. Ya. 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 Iya. Iya. Oke, hebat pertanyaannya ya. Ini kasus yang benar terjadi lah. Bapak Ure lebih paham kalian. Ini ada seorang perempuan kuliah mungkin ke Medan. Kemudian dia menikah dengan suami orang lain. Berarti dia pelakor. Satu ya. Sepakat enggak pelakor itu? Dia merebut dan menjadi istri orang lain. Satu dulu. Dia nikah tidak pakai wali. Orang tuanya tidak tahu. Berarti nikahnya tidak sah. Kalau nikah tidak sah, akibat hukum, seluruh perbuatannya adalah perbuatan perzinaan. Anak tidak punya nasab, berarti hanya punya ibunya saja. Berarti tidak punya kekuatan hukum secara sah. Lalu, inti pertanyaannya anak ini, Bu. Ya, anak ini berarti nanti perempuan laki-laki anaknya, Bu. Perempuan ya. Anak perempuan atau laki-laki yang pertama tadi dia tidak punya wali nasab ayah. Kalau perempuan nanti berhubungan dengan nikahnya berikutnya ya. Nah, berarti pertanyaannya bagaimana wali nikah anak perempuan yang karena perzinaan? Nah, jawabannya adalah as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemerintah adalah wali hakim bagi seseorang yang tidak punya wali nasab. Berarti wali hakim itu siapa sekarang? Kepala KUA. Ya. Jadi itulah berlimpik-limpik kasus itu. Dosonyo nikasi, melakukan anak tanpa nasab,
sehingga banyak. Inilah bagian perbuatan zina, efeknya yang sungguh amat dahsyat yang harus kita jauhi, makanya dilarang oleh agama kita. Yang laki-laki suatu saat nanti kalian besar, kalau menikah, nikahlah resmi di KUA ya. Jangan nikah bawah tangan, jangan larian anak orang. Kalau lah punya istri bisa, ada yang kedua minta dinikah lo, jangan. Kalau mau kena resmi, nikah berpoligami. Boleh ya. Bini 2 boleh ya, 3 juga boleh ya, sampai juga boleh. Ya, tapi kalian mampu dan bisa adil. Yang perempuan pesan terakhir Bapak, kalian jaga diri, hati-hati. Karena zaman semakin canggih, pergaulan semakin bebas. Jaga diri, jaga pergaulan. Jangan nanti kalian menyesal karena terjebak perbuatan dosa dan maksiat. Sayangi diri kalian, sayangi orang tua kalian, sayangi keluarga kalian, jaga nama baik sekolah yang kalian cintai ini. Lain mengarati sadayana, lain mengarati alhamdulillah. Baik, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Guru. Waktu kita sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf atas hal kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.